Selamat siang teman-teman yang sedang mengambil mata kuliah teori keadilan. Ya, kita tahu bahwa persoalan serius dari bangsa kita itu kan menyangkut ketidakadilan atau mewujudkan sila kelima dari Pancasila itu kan memang tidak mudah. Nah, ini mengandung sejumlah tantangan dalam konteks berekonomi di negara kita, yang tentu saya minggu lalu melalui diskusi mengenai Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan sejumlah komentar dari teman-teman sudah saya baca juga. Nah, terkait dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, sebenarnya ini sebuah perspektif yang memang relatif baru di dalam perundang-undangan di negara kita. Kenapa? Karena selama ini bahwa proses ya yang terjadi di negara kita ini, negara itu punya dominasi yang sangat besar di dalam memainkan peran ekonomi, ya, mempunyai peran yang sangat besar di dalam memainkan peran ekonomi. Nah, ini dalam konteks destruktif ekonomi, jadi perekonomian yang semakin hari terdestruksi karena inovasi-inovasi, itu menjadi kian tidak relevan dengan peran-peran negara yang dominan itu. Nah, maka sebenarnya Undang-Undang Omnibus Law ini diharapkan itu memberikan ruang yang baik bagi usaha menengah kecil, ya, yang mungkin juga menengah gitu ya, usaha mikro, kecil, menengah gitu, untuk tumbuh gitu. Nah, tentu ini memang sebuah undang-undang yang luar biasa kontroversial, karena memang pada prakteknya hukum di negara kita tidak mengenal hukum yang modelnya itu seperti Omnibus Law ini. Ya, bahwa kemudian apakah betul di situ buruh diperemah dan sebagainya, mungkin juga ada benarnya. Saya juga tidak memungkiri itu. Tetapi sebenarnya dalam era destruktif ini, ya kalau kita lihat trennya kemudian di DIY sejumlah outlet supermarket ya yang mereka basisnya adalah offline, itu sudah banyak yang gulung tikar yang kemudian membuat buruh atau pekerja itu dengan sendirinya sebenarnya termarginalisasi. Nah, kalau tidak melakukan langkah-langkah yang terobosan yang serius, itu kemudian kita juga akan punya potensi bahwa buruh akan semakin termarginalisasi gitu loh. Nah, mohon ini juga dikritisi juga, belum tentu pandangan saya ini benar. Tetapi kalau boleh saya memberikan ilustrasi, itu kira-kira kondisi kita itu menjadi seperti ini. Mohon ini dipahami sebagai sebuah konteks pemahaman hukum dan keadilan dalam ekonomi. Nah, yang sedang kita diskusikan terkait dengan kondisi perekonomian di negara kita ini, kalau kondisinya itu masih seperti ini, dalam gambar ini mudah-mudahan kelihatan, pelaku ekonomi itu kan kalau dilihat makro gitu ada pemerintah, ada korporasi, dan komunitas. Nah, pemerintah sendiri juga regulator gitu, lalu pelaku ekonominya kan kuasi pemerintah dan namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara,
Kalau di level daerah juga ada badan usaha milik daerah atau perumda, perusahaan umum daerah. Di level kabupaten juga ada BUMD dan juga perumda. Nah, maka kalau proporsi pemerintah itu tidak terlalu dominan, maka arena ekonomi itu relatif sama gitu ya, antara peran pemerintah yang saya sebut sebagai peran publik, yang artinya usaha-usaha yang dilakukan oleh BUMN itu dominan untuk mendorong fasilitasi publik yang kemudian itu bisa menghasilkan keuntungan memang, tetapi tidak boleh melupakan pelayanan. Nah, pelayanan publik maksudnya, ya, sehingga publik atau masyarakat itu terfasilitasi dengan badan usaha milik negara itu. Nah, domainnya memang kemudian tidak murni pasar gitu, karena dalam banyak hal peran-peran dari BUMN itu perpanjang tangan dari pemerintah sendiri, misalnya BUMN karya gitu. Nah, itu banyak ada PT PTPP, PT Pembangunan Perumahan, PT Adikarya dan sebagainya. Nah, itu adalah BUMN karya yang mereka setiap tahun itu bertugas untuk membangun fasilitas publik, infrastruktur yang sekarang lagi getol itu, sehingga publik atau fasilitas atau infrastruktur publik itu lebih banyak dikerjakan oleh BUMN. Nah, tetapi kan itu juga memberikan ruang bahwa korporasi swasta itu cenderung perannya minim dalam pembangunan sektor publik itu. Demikian apalagi komunitas gitu kan, nggak mungkin kan komunitas bikin jalan di Papua gitu kan, karena nggak punya infrastruktur, nggak punya alat, nggak punya teknologi yang memadai. Swasta mungkin gitu, tetapi menurut kecenderungan kalau itu pun dilelang di dalam pengadaan barang dan jasanya, itu BUMN akan cenderung memiliki kredibilitas yang lebih baik karena mereka terfasilitasi oleh pemerintah. Seolah-olah itu memang tidak ada yang salah karena memang tugas-tugas untuk membangun infrastruktur publik itu adalah peran negara. Sehingga kalau BUMN yang melaksanakan mungkin tidak ada masalah. Atau kalau swasta itu memang mampu juga tidak masalah, kan begitu. Nah, tetapi porsinya itu menjadi cenderung sangat kecil. Nah, ini ya skema arena ekonomi ini, pemerintah punya publik, korporasi sebenarnya akan menang kalau dia berada di dalam konteks pasar, sedangkan komunitas itu kan yang saya maksud di sini usaha-usaha yang menjadi milik adat, milik komunitas. Kalau di Bali juga ada lembaga keuangan adat yang namanya LPD Bali misalnya. Lalu di Kalimantan misalnya juga begitu populer tentang credit union misalnya, itu saya sebut sebagai komunitas, usaha-usaha kolektif gitu. Koperasi misalnya, korporasi sosial itu masuk di situ. Atau usaha-usaha yang menempel pada rumah tangga, itu kan masih bagian dari komunitas. Nah, maka mayoritas UMKM itu kan sebenarnya posisinya berada di komunitas. Ya, arena ke pasarnya itu kecil sebenarnya kan begitu. Atau pasarnya itu ya sekitar mereka saja misalnya. Nah, ini yang menjadikan kalau itu dibagi sama rata seperti ini itu tidak ada masalah. Ya, tetapi yang terjadi adalah di mana negara itu punya peran yang sangat dominan.
Sehingga yang terjadi peran-peran komunitas itu kecil, peran korporasi swasta itu juga sangat kecil. Kalau melihat ceruknya ini, kemudian pemerintah menjadi sangat dominan. Nah, kondisi seperti ini yang membuat korporasi itu kalau mau besar, ikutlah mereka masuk ke wilayah publik ini. Maka kemudian yang terjadi adalah banyak korporasi-korporasi swasta yang bekerja sama dengan pemerintah. Mereka juga kadangkala setengahnya itu kong kali kong, sehingga korporasi ini menjadi besar karena fasilitasi dari pemerintah. Dan itu terjadi selama Orde Baru. Ya, sekarang ya sedikit atau banyak itu masih terjadi, di mana korporasi swasta yang besar itu biasanya nempel di politik pemerintah, ya ikut bermain di wilayah publik. Nah, kemudian yang terjadi adalah oligarki terjadi di situ karena korporasi swasta besar karena fasilitasi dari pemerintah. Sementara usaha-usaha komunitas ini itu tidak biasa atau bahkan tidak punya keahlian untuk bekerja sama, bermain, atau bahkan kong kali kong dengan pemerintah, itu kan tidak mungkin. Kita bisa bayangkan apakah UMKM gitu terus bisa melakukan akses terhadap arena publik dengan mudah, kan menjadi tidak mungkin. Ini yang jadi persoalan, sehingga peran pemerintah yang dominan seperti ini itu menjadikan kondisi pasar itu menjadi sempit, kemudian bersama itu juga menjadi sempit, sehingga banyak hal yang dilakukan transaksi itu tidak melalui mekanisme pasar. Gampangnya adalah kalau pemerintah sedang melelang pekerjaan pemerintah mengenai barang dan jasa, misalnya pembangunan jalan begitu. Tidak banyak yang kemudian murni lelang dalam pengertian korporasi swasta yang baik itu diadu dengan sungguh-sungguh, tetapi ada permainan-permainan yang kolaboratif, bahkan yang dilelang itu sudah menang di luar meja gitu, sudah disepakati di luar meja. Nah, ini kondisi yang terjadi di negara kita. Loh, bukannya lelang itu sudah di online kan, Pak? Ya sudah di online kan, tapi dealnya offline gitu. Nah, ini yang seringkali menjadikan korporasi swasta itu besar karena fasilitasi atau kerjasama di luar sistem yang berlaku. Nah, ini yang berbahaya dari sebuah sistem di mana ekonomi itu didominasi oleh pemerintah. Nah, bagaimana kalau kemudian yang diperbesar itu adalah usaha-usaha kecil itu, supaya kemudian perannya itu sejalan dengan peran pemerintah. Ya, itu dilakukan, tapi kan prosesnya tidak setara. Misalnya BUMN menjalin mitra kerjasama dengan usaha komunitas melalui CSR misalnya. Jadi hubungannya itu jelas tidak setara. Ya, artinya boleh dikatakan BUMN-nya itu lebih melayani komunitas, bukan relasi kerjasama. Nah, ini yang menjadikan ya UMKM atau usaha-usaha kecil yang di bawah BUMN itu ya tumbuh tapi tidak punya progres yang cukup serius, atau kalaupun punya progres serius jumlahnya itu menjadi terbatas. Itu yang terjadi gitu. Bahwa itu ada, tetapi tidak dominan, tidak sebesar nilai hubungan antara korporasi dengan pemerintah. Ini yang jadi masalah gitu. Nah, sehingga terkesan bahwa usaha-usaha kecil itu menjadi sulit maju,
sulit berkembang karena arenanya itu selalu di bawah ketiaknya pemerintah. Tetapi kalau pemerintah dengan korporasi itu kan hubungan yang setara gitu. Jadi mereka bisa menegosiasikan itu. Sementara kalau komunitas tidak mungkin untuk menegosiasi dan menjadi setara dengan posisi pemerintah atau BUMN. Ini yang selalu juga menjadi persoalan. Nah, beda lagi kalau kemudian pemerintah itu mau memperbesar ruang pasarnya gitu. Ya, di mana pasar diberi keleluasaan untuk bekerja dan kemudian pemerintah menyesuaikan aturannya, tetapi itu juga pasti akan memarginalisasi komunitas gitu. Nah, ini kan yang juga menjadi perlu kemudian dipertimbangkan gitu. Kalau kita memperluas pasar, dampaknya jadi seperti itu. Ya, itu yang terjadi. Sehingga kalau ini yang terjadi, pasti korporasinya yang akan lebih maju, korporasi-korporasi besar itu. Nah, padahal usaha-usaha kecil di negara kita itu hampir 99,8% dari keseluruhan pelaku ekonomi. Nah, ini kan pasti tidak akan menguntungkan kalau kemudian pasar itu menjadi dominan. Nah, maka sebenarnya konsep yang pertama tadi di mana pembagian arenanya itu relatif sama, itu sebenarnya kondisi ideal ya, kondisi ideal dari pemberian ruang bagi usaha-usaha baik mikro, korporasi besar maupun pemerintah. Tapi kondisi ideal itu menjadi sangat susah dicapai karena arena ini kan perebutan, ya, persaingan. Ya, komunitas merebut ruangnya, kemudian korporasi juga berusaha memperbesar ruangnya, pemerintah juga berusaha memperbesar ruangnya. Nah, upaya yang terus-menerus dengan usaha yang kompetitif seperti ini, bersaing seperti ini, nah ini keseimbangannya bisa macam-macam. Ya, kadang-kala pemerintah yang jadi dominan, pasar yang dominan, tetapi yang cenderung tidak terjadi itu adalah komunitas dominan. Nah, itu kelihatannya masih sangat sulit. Padahal itu suatu bentuk yang sebenarnya kalau itu bisa dipikirkan, itu akan banyak sekali UMKM yang diuntungkan dengan proses itu. Ya, tapi itu tentu saja juga tidak mudah gitu. Nah, misalnya saya berikan contoh tentang kasus Gojek ini. Nah, ini kan jelas korporasi swasta. Ya, kalau merujuk pada peran Gojek itu kan hari ini menjadi transportasi darat di negara kita. Ya, di dalam kota ataupun mungkin juga di beberapa wilayah itu sudah ada di situ. Nah, itu yang membuat kondisi ya undang-undang ini itu menjadi tidak relevan untuk mengakomodasi inovasinya Gojek gitu. Kenapa? Karena bab 6 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu mengatakan bahwa kendaraan itu terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Nah, yang tidak bermotor itu ada gerobak, ada andong dan sebagainya lah yang ditarik hewan atau becak yang didorong menggunakan penggerak manusia, itu yang tidak bermotor. Nah, yang bermotor itu terdiri dari bermotor perseorangan dan bermotor umum. Nah, yang menarik dari Gojek ini kan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor perseorangan digunakan untuk umum. Nah, itu kan sebenarnya melanggar aturan. Nah, mungkin itulah yang disebut sebagai era destruktif. Nah, maka terjadi konflik gitu kan antara Gojek offline, ya, Gojek pangkalan dengan Gojek online, dengan taksi dan sebagainya, yang membuat Gojek ini juga tidak mulus kan masuk di pasar gitu.
Nah, tetapi yang menjadi pertimbangan penting akhirnya itu diakomodasi kalau kita pakai teori yang disampaikan oleh Pak Bernard Eltanya di dalam YouTube itu kan kebermanfaatan. Ya, aspek keadilan itu tidak mungkin terjadi. Kepastian, ya kepastian bagi Gojek dengan diberi peraturan menteri ada, tetapi itu melanggar undang-undang. Sementara kalau kemudian kita lihat pada aspek ojek offline, wah hari ini mereka tidak punya kepastian. Taksi makin tidak ada kepastian lagi. Nah ini yang terjadi karena Gojek itu menjadi terus-menerus lebih pada mengatasi ketidakbermanfaatan dari transportasi konvensional itu, kemudian mendorong kebermanfaatan yang lebih fleksibel dan sebagainya. Nah, maka kemudian aspek kebermanfaatan inilah yang kemudian diakomodasi, yang kemudian Gojek itu diberikan peraturan menteri tadi, tapi tidak sejalan dengan undang-undang kita. Itu yang terjadi. Nah, toh bagaimanapun akhirnya Gojek diakomodasi karena itu bagian dari hari ini bahwa kita harus mengakomodasi inovasi teknologi informasi yang semakin canggih. Nah, tapi persoalannya lalu mau ngapain ya? Mestinya baiknya Undang-Undang Transportasi Daratnya direvisi. Nah, atau ya diakomodasi dulu saja gitu. Biarkan aja jalan gitu. Tetapi kata biarkan aja jalan itu kalau dampaknya menjadi seperti ini, itu kira-kira gimana ya? Ya, misalnya kita lihat tahun 2018, ya 2 tahun yang lalu, ya, yang namanya isu transportasi online dan sebagainya itu kan sebenarnya baru muncul 2006 gitu ya, sudah mulai sounding, sudah dan sebagainya. Hanya dengan waktu 12 tahun itu sudah merubah komposisi perolehan pendapatan dan aset dari perusahaan-perusahaan itu. Gojek yang tadinya bukan apa-apa kemudian menjadi dominan, bahkan Bluebird saja kalah misalnya. Wah, apalagi ini yang investasinya mahal nih, BUMN nih, Garuda Indonesia 12,3 triliun. Company valuation-nya, penilaian aset komunitasnya. Sementara Gojek sudah 53,3 triliun. Luar biasa bukan? Artinya hari ini Gojek memonopoli keseluruhan sistem jaringan transportasi online. Ya ada yang lain, Grab, kemudian apalagi. Tapi ini kan bukan kompetitor yang seimbang dengan Gojek. Nah, maka kondisi monopoli dari Gojek seperti ini, atau ya bukan monopoli, mungkin ya oligopoli seperti ini, akan memberikan kekuasaan yang lebih kepada Gojek untuk menguasai arena gitu. Nah, inilah yang terjadi. Jadi kita ini tidak membuat aturan saja, itu dengan kondisi yang stabil hari ini itu dikoyak sendiri oleh inovasi-inovasi itu. Nah, kalau seperti itu lalu pemerintah mau ngapain? Lalu komunitas atau usaha-usaha kecil itu mau kemana? Nah, ini kan sebenarnya tantangannya. Nah, kemudian kita boleh mengatakan bahwa inovasi maju itu artinya ada pada arena pasar daripada di pemerintah atau pabrik. Kenapa ya? Banyak faktornya, karena usaha-usaha seperti BUMN itu mungkin juga teman-teman sudah mendengar cenderung tidak efisien. Kemudian kalau pada kasus Garuda kemarin itu juga
para direkturnya itu mempunyai privilege yang tinggi, istrinya banyak, sehingga BUMN mengongkosi pembiayaan-pembiayaan para pelaku internalnya itu menjadi luar biasa tinggi. Bahkan korupsi kan juga ada di BUMN, misalnya dalam perusahaan asuransi Jiwasraya dan Asabri misalnya. Nah, intinya bahwa BUMN itu menjadi satu bentuk pelaku ekonomi yang punya potensi untuk tidak efisien. Ya, ini yang harus dipikirkan. Maka inovasinya itu menjadi sangat lambat. Ya, itu yang terjadi. Nah, kalau kemudian itu juga ada di komunitas masyarakat, nah masyarakat ini kan tidak punya sumber daya yang terkonsolidasi baik. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, mereka tidak mungkin di komunitas ini untuk melakukan inovasi-inovasi, terobosan inovasi atas ekonominya yang posisinya pada dasarnya adalah lemah. Nah, dominasi pasar itu tadi juga segala sesuatu yang menjadi ukurannya itu adalah kebermanfaatan, demand and supply. Kalau masyarakat butuh dan memang itu bisa difasilitasi, difasilitasi. Ya, tapi yang langgar aturan, nah kalau yang langgar itu pelaku besar, kan tidak ada masalah. Tapi coba kalau yang langgar itu pelaku kecil, gampanglah membunuhnya kan gitu. Gojek offline kan ya gampang juga kan memarginalisasinya. Bahkan mereka tidak punya daya kan sampai hari ini. Nah, padahal peran-peran itu sebenarnya ya sedikit atau banyak masih dibutuhkan. Tapi kan kalah kecepatannya dengan misalnya Gojek misalnya. Nah, artinya kan lemah dari sisi inovasi. Belum tentu juga kalau difasilitasi inovasi mereka juga mau. Nah, kalau seperti itu lalu gimana peran negara dan komunitas? Itu yang mau saya sampaikan. Ini contoh kasus lain juga. Ya, ini kebetulan saya diminta oleh pemerintah kota untuk menyusun peraturan mengatur menara makrosel. Menara makrosel itu yang ini, yang besar ini, tiangnya tinggi-tinggi itu ya. Nah, itu adalah tiang menara telekomunikasi makrosel. Ya, di era sebelumnya itu kan tiang-tiang itu kan besar-besar sekali itu kan, yang kemudian juga berisiko pada masyarakat di sekitarnya kalau ambruk dan sebagainya. Wah, itu punya resiko yang sangat besar. Maka pemasangan menara telekomunikasi itu harus benar-benar melihat tata ruang. Ya, jangan sampai memasang menara telekomunikasi sebesar itu berada di wilayah pemukiman misalnya. Ya, tetapi prakteknya juga banyak kan pelanggaran terkait dengan itu. Nah, maka kemudian pemerintah berkeinginan untuk menertibkan itu ya dengan mengatur supaya mereka patuh pada tata ruang yang tidak berisiko. Ya kan? Ketika itu diatur, ya kan? Perusahaan-perusahaan telekomunikasi itu sudah pindah ke sini. Ini yang kecil ini. Nah, yang maka ini disebut sebagai mikrosel. Jadi sekarang tidak perlu yang besar-besar ini, tetapi cukup ini, yang kecil-kecil ini. Nah, yang kecil ini memang juga punya ketinggian tertentu, masih punya resiko, kadang-kala juga didirikan di atas bangunan gedung gitu. Nah, ini juga susah mengaturnya gitu. Nah, ketika ini diatur, mereka juga sudah pintar lagi membuat inovasi masuk ke mikrosel yang disebut sebagai picosel. Kecil lagi, ini hanya ditempelkan di dinding saja sudah kemana-mana itu jaringan apa namanya wifi-nya itu. Ini ada yang lebih kecil lagi, ini hanya bentuk ini. Nah, ini bisa ditaruh di apa namanya tiang-tiang listrik di jalan, itu saja sudah selesai dan itu yang disebut sebagai picosel. Nah, inovasi ini kan menjadi cepat sekali sehingga negara
itu menjadi kesulitan untuk mengatur gitu loh. Kalah kecepatannya gitu karena hukum menjadi lebih terlambat dibandingkan kecepatan dari inovasi itu sendiri. Maka aturan bisa jadi tidak relevan. Padahal aturan tidak memungkinkan mengatur yang belum ada gitu loh. Nah, ini kan yang menjadi kendala kenapa kemudian hukum yang basisnya itu bahwa negara itu harus selalu mengatur, mempunyai kekuatan super power untuk mengatur, itu rasa-rasanya itu makin tidak relevan gitu loh. Nah, kalau ini dibiarkan tanpa kemudian pemerintah membuat terobosan, ya negara itu atau peraturan itu dikelabui terus oleh pengusaha-pengusaha besar gitu loh. Itu yang terjadi. Di sisi yang lain, kita punya usaha-usaha kecil yang masih berkutat pada problem sumber daya manusianya, adopsi teknologinya juga masih sangat rendah, tidak memiliki kecepatan, punya resiko marginalisasi yang sangat tinggi. Apa lalu pemerintah mau diam saja? Kan juga tidak relevan. Maka kemudian Omnibus Law ini sebenarnya ya harus memberi kemudahan bisnis, tetapi disertai kemudahan dan perlindungan UMKM itu sebenarnya substansinya itu di situ gitu. Tapi itu kan dilematis Pak, kalau kemudahan usaha itu dilakukan korporasi juga makin senang Pak. Iya, memang itu dilemanya. Jadi kita itu menghadapi sejumlah dilema. Kalau di dalam disertasi saya itu namanya trilema. Kalau pemerintah itu kerja sama korporasi berarti UMKM termarginalisasi. Kalau kemudian pemerintah itu sungguh-sungguh mau berpihak kepada UMKM, ya UMKM-nya harus diberikan kemudahan-kemudahan sehingga mereka bisa jalan, bisa terfasilitasi, bisa meningkatkan inovasinya. Kalau enggak bisa inovasi, dibantu inovasi, pendidikan terus-menerus dilakukan secara konsisten dan konsekuen begitu, maka kemungkinan kemudian bisa menyeimbangi korporasi yang besar-besar itu bisa dilakukan gitu loh. Nah, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu maunya ke situ. Wong nanti yang besar-besar itu juga akan melakukan digitalisasi bahkan otomatisasi. Kalau perlu mereka pakai robot saja daripada mempekerjakan tenaga kerja susah, maka tumpuan ke depan itu adalah UMKM. Loh, kalau UMKM-nya nggak diurus, kemudian korporasi besar melakukan digitalisasi, terus tenaga kerja itu mau dikemanakan, gitu loh. Itu kenapa menurut saya Undang-Undang Cipta Kerja ini terlepas dari prosesnya yang begitu cepat dan dianggap sebagai satu penyusunan undang-undang yang tidak cermat dan kontroversial, tetapi menurut saya ya memang ini pintu masuk lah untuk kemudian bagaimana kita ini memperkuat basis UMKM karena 99,9% usaha di negara kita itu UMKM, betul. Nah, itu dalam kerangka dan pandangan saya, sehingga memang ini terkesan memperluas pasar, ya, tetapi disertai dengan kecepatan supaya UMKM-nya itu segera adaptif terhadap perubahan-perubahan itu, gitu loh. Nah, menurut saya ini peluang. Hanya memang kenapa kok pemerintah tidak menyiapkan UMKM dulu baru kemudian Omnibus Law ini dibikin gitu. Nah, ini sama saja dengan telur sama ayam, itu duluan mana gitu. Kalau saya ya paling tidak hari ini sudah ada aturannya, kalau belum sempurna itu bisa disempurnakan. Kalau apa namanya, kemudian usaha kecil, mikro kecil, menengah ini belum jalan, bagaimana kemudian bisa dijalankan. Itu sih sebenarnya yang menjadi pandangan saya tentang Omnibus Law.
yang mungkin berseberangan dengan banyak para kritikus terkait dengan cipta kerja gitu, maka itu ditekankan di dalam undang-undang Omnibus Law itu bahwa urutan yang keempat tuh memberi kemudahan tetapi sekaligus perlindungan untuk UMKM. Itu yang kita dorong dulu. Kemudian kemudahan berusaha untuk yang swasta dan sebagainya itu ya sejauh bisa dikendalikan gitu loh. Karena problem ketenaga kerjaan itu akan makin repot ke depan karena kalau kita mengandalkan pada korporasi-korporasi besar, ya kalau mereka mesti akan mikir robotisasi dan sebagainya yang kemudian membuat ketenaga kerjaan itu hanya akan bisa kita tangkap melalui UMKM yang semakin siap tuh. Ini pikiran saya begitu. Nah, saya menjadi semakin heran hari ini gitu ya, ketika pemerintah juga mengizinkan program GoTo ini. Nah, maka saya ingin coba Anda menulis ini. Ini sing jelas bahwa dua-duanya ini adalah korporasi swasta yang kemudian justru didorong untuk memfasilitasi UMKM. Apakah itu cara yang baik menurut? Itu artinya gitu kan, kemitraan yang akan dibangun itu adalah kerjasama komunitas usaha-usaha kecil ini dengan Gojek dan Tokopedia yang disebut sebagai GoTo program. Pemerintahnya justru akan mendukung ini. Apa ini nanti tidak membuat dua startup Gojek dan Tokopedia ini, marketplace ini, atau juga aplikasi online ini, transportasi online ini, itu tidak akan semakin merajalela besarnya gitu, lalu mengalahkan kekuatan negara gitu. Ada nggak kira-kira kekhawatiran menuju ke sana? Nah, maka pada kesempatan ini saya ingin ya teman-teman menulis tentang menurut teman-teman program GoTo ini itu dalam jangka pendek seperti apa, kemudian dalam jangka panjang kira-kira menjadi seperti apa. Kenapa kok tidak memikirkan satu alternatif yang lebih, menurut saya lebih bisa dikendalikan ketika aplikasi-aplikasi marketplace ini itu datang dari pemerintah yang kemudian dengan serius masuk ke pasar, kemudian membantu UMKM itu gitu, sehingga kalau memperoleh income yang baik dari BUMN toh kan masih akan masuk ke APBN, kemudian APBN bisa didistribusikan lagi ke UMKM dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian yang terjadi adalah kerjasama antara komunitas Gojek dan Tokopedia, kira-kira apakah akan ada sharing ekonomi yang cukup adil antara komunitas usaha-usaha kecil dengan Gojek dan Tokopedia? Itu pertanyaan saya. Nah, itu tugas teman-teman untuk membuat ya satu paper mengkritisi, mengevaluasi program GoTo. Silakan program GoTo itu apa, di-searching dulu. Ini saya ambil dari Kompas. Ya, kebetulan saya langganannya online, jadi saya tidak bisa membagi e-papernya, sehingga ini program yang sangat prestisius menurut saya di abad ini. Tetapi saya sungguh mengalami kekhawatiran yang luar biasa kalau komunitas itu betul-betul dipeluk dan dirangkul oleh Gojek dan Tokopedia begitu, yang artinya itu korporasi swasta besar. Ya, yang kenapa kok itu tidak dilakukan oleh negara saja gitu. Nah, ini pertanyaan yang perlu dijawab dari paper Anda. Demikian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman juga mulai berpikir gitu ya, bahwa UMKM ini butuh kecepatan kalau begitu. Tidak kemudian
diam-diam saja gitu. Ya, bahkan harus melakukan inovasi yang lebih cepat. Ya, tapi kalau yang seperti ini kan tidak memungkinkan inovasi. Inovasinya ada pada Gojek dan Tokopedia. Tapi bagaimana dengan usaha-usaha yang akan di-online-kan di Tokopedia dan Gojek itu sendiri? Siapa yang mau mikir? Kalau yang memikir pemerintah, artinya pemerintah mendorong UMKM, UMKM makin banyak yang masuk Tokopedia dan Gojek, lalu Tokopedia dan Gojek makin sejahtera, mungkin pemerintah bisa mengenakan pajak untuk itu dan sebagainya. Tetapi dengan sendirinya kan sebenarnya itu juga mensupport Gojek dan Tokopedia yang kemudian akan menjadi lebih besar. Bagaimana pula dengan marketplace yang lain? Nah, ini kan yang makin banyak ketidakpastian di dalam konteks hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi imajinasi teman-teman, dan memang inilah yang harus kemudian dikejar supaya kemudian usaha-usaha menengah kecil itu bisa jalan. Demikian, selamat siang dan selamat belajar.